Sudah siapkan, terus baca apa namanya doa ya. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pakai surat. Kemudian Iwan, nggak masuk. Itu mana suratnya? Pak, ini ada suratnya, Pak. Oh iya, oke. Jeffrey. Kemudian Nasrin. Hah? Mana suratnya? Kemarin, Pak. Ini udah 3 hari nih masuk. Niki. Niki Pasri Prima Jaya. Radit. Rangga. Oh, itu keluar ya. Revi. Revi Fikri. Adil. Siapa? Hah? Kahrul. Sudah. Rehan. Rio. Diko. Rian. Rio. Rizky Nur. Juga. Mana suratnya ini? Bola. Ada terang sedikit bola. Berapa tahun? Kemudian Robianto. Satria. Hadir. Tambah. Kemudian Wahyudi. Widi. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Apa? Robi. Robianto. Ya sudah, masuk. Robi satunya memang nggak masuk kan? Belum masuk. Robi Apri masuk. Oh ya, berarti 6 orang hari ini. Oke, baiklah. Yang sudah Bapak tanyakan tadi, buku paket itu karena kurang, ya. Jadi Bapak sudah rangkum di slide di komputer ya. Nanti kalian merangkum saja, sudah tinggal nulis saja lagi ya. Iya, karena sudah Bapak rangkum, sedemikian rupa. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Kemarin kita udah tahu kuncinya. Belajar kita caranya. Kuncinya ada berapa? Yang pertama apa? Gambar. Paham gambar. Yang kedua apa? Kan pakai cara kerja atau cara penggunaan. Yang ketiga apa lagi? Ada. Yang keempat. Kan disuruh nyatat dipelajari itu untuk merangkum kalau ada materi panjang. Ya, kamu rangkumnya pakai itu jadi cepat. Seperti yang mau di slide ini, seperti itu. Kalau kamu tak gunakan nulisnya banyak, karena kuncinya kamu nggak tahu belajar seperti itu. Oke, sekarang kita lihat videonya dulu cara penggunaan daripada rangkum ini. Nanti rangkuman setelah video kamu tulis. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.
Nanti di akhir itu ada contoh latihan. Kemudian besok pertemuan kedua kita baru pemaparan sebentar materi, kemudian baru ke praktek. Nah, jadi langkah praktek ini harus tahu. Pertama kita kalibrasi dulu, ya. Kemudian baru cara pembacaannya, ya. Kemudian apa yang nanti besok Bapak bawakan. Tapi untuk alat ukurnya sudah Bapak bawa, ya. Nah seperti ini, ya. Ini namanya mikrometer. Nanti bagian-bagian mikrometer ada semua di sini. Kemudian cara kalibrasinya ada kuncinya, ada lubangnya. Dinolkan dulu antara nol sama skala apa lagi? Skala apa? Ada dua, nol sama skala utang. Ada. Lupa lagi gambar ukur baru kemarin. Udah lupa, nggak terkuasai. Ya, apalagi yang gambar nanti. Tambah lagi nanti. Oke, jadi ini alatnya namanya mikro. Fungsinya untuk yang di belakang, bro. Kamu kita lagi live nah. Kan nggak live itu? Iya, langsung. Jadi jangan sambil di kelas. Ya, makanya bawa pindahkan sini supaya enak kamu belajarnya ya. Kelas kita kacau. Kamu saya bawa ke sini, ada proyektornya, ada segala macamnya, ada AC-nya. Kalau sana kelas samping. Ya, iya. Makanya di sini ya, makanya belajarnya bagus. Dan juga yang tertib. Paham ya? Karena ini kan oleh dosen yang tadi terusnya. Paham ya? Oke, sekarang Bapak putar dulu video untuk cara pengukuran daripada mikrometer ini. Nanti Bapak kasih waktu untuk mencatat dulu supaya kamu paham. Nggak perlu dirangkum lagi apa yang ada di situ, dicatat ya, karena sudah Bapak rangkum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur, dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbal. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar raket sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan sleeve menggunakan mikrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian sleeve. Kita jepit frame mikrometernya di ragum untuk memudahkan pemutaran sleeve. Putarkan sleeve sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Ini yang disebut skala utama, ini skala utama.
setengah atau skala tengah, ini skala Nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke. Setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. Itu 2, 3, ini berhenti di sini, kita kunci, lalu kita hitung hasil pengukurannya. Contohnya nanti menurut kata ya. Oke, bisa dilihat di sini skala utamanya ada di 10 mm dan skala Nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan, jika ini di sini di 0, ketika skala utama yang ini terlihat setengahnya, maka ini sudah masuk 1, 2, 3, 4 mm. Jadi ini pasti 4 mm. Tapi jika seperti ini, walaupun garis ke 4 mm ini sudah sedikit terlihat, tapi ini belum sampai ke 0, maka ini belum sampai ke 4 mm. Maka ini hasilnya 3,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. 3,5 ditambah 0,48. Jadi hasilnya 3,98 mm. Jika seperti ini, maka ini sudah berada pada 4 mm. Terus yang kedua, kita hitung ini 1, 2, 3, 4 mm. Walaupun skala tengahnya sudah hampir terlihat, tapi ini belum nyampe ke garis 0. Maka ini belum nyampe ke 4,5 mm. Ini hasilnya 4 ditambah 0,45, 0,46. Jadi hasilnya 4,46 mm. Jika seperti ini 4,5 mm. Sama seperti ini juga, kita lihat yang sejajarnya, lihat skala Nonius yang ini, maka hasilnya ini belum nyampe 5 mm karena dia belum melewati skala Nonius 0. Maka ini hasilnya 4,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47. 4,5 tambah 0,47 hasilnya 4,97 mm. Gampangnya bacanya ya. Yang harus kita ketahui, di sini ada skala utama dan ini skala tengah, di mana jika ini 0, ini 0, enggak ini 0,5 mm, ini 1, 1,5 mm, 2, 2,5 mm, 3, 3,5 mm, dan seterusnya. Misalkan hasil pengukuran berada pada kita lihat hasil pengukuran ini sumbu ukurnya ini berada pada 0, ininya sudah lebih dari skala Nonius 0. Berarti ini hasil pengukurannya adalah 0, 0,01, 0,02, 0,03. Jadi ini ukuran hasilnya 0,03 mm. Kita lihat ukuran ini
skala bios yang sejajar atau segaris dengan sumbu utama, sumbu ukur ini adalah 0. Ini hasil pengukurannya adalah 0,5 mm karena skala tengahnya sudah terlihat. Jadi ini hasilnya adalah 0,5 mm. Untuk ini kita lihat ini 0,5 mm ditambah 0,05 0,06. Jadi 0,5 tambah 0,06 hasilnya 0,56 mm. 0,56 mm. Kita lihat ini hasilnya 0,5 mm 1 mm. Dan skala bios yang sejajar dengan sumbu skala utama ini berada pada 0,09 mm. Mudah ya, tadi ya. Lihat ini. Ya, kalau sama 0,5 sama yang biosnya. Tambah, kita tahu nggak tahu berapa. Jadi hasilnya 1,5 Kurang tambah gitu. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. 1,5 ditambah 0,04 hasilnya 1,54 mm. Sekian video penggunaan mikrometer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kalian saksikan video durasi kurang lebih 5 menit, ya. Nah, itulah caranya mengkalibrasi daripada alat ukur. Nanti kita baca seperti apa. Nah, untuk alat ukurnya ada 2, ya. Kalau yang besar ini kalibrasinya pakai ini, ya. Tapi kalau yang kecil nggak perlu, langsung saja, ya. Nah, ini tadi ada spidolnya, ada skala utama, ini ada angkanya, ya. Ya, seperti yang di kita nanti besok hari Jumat kita praktek satu-satu untuk cara kalibrasi. Nanti bapak bawakan juga di ya. Nah, kali itu di situ apa? Setelah di benar di tadi pakai spidol ya. Nah, ini berbunyi dia. Jari itu meyakinkan bahwa spidolnya nempel ke saja, lalu cabut, ya diturunkan, lalu dibaca. Ya, kalau kamu susah membaca karena kekurangan kemarin baca alat ukur rata-rata pada nggak bisa, cuma nambah aja 0,01 ditambah 0,05 aja bingung kamu. Nambah itu bukan kali. Kenapa kesulitan kamu di nambah? Karena kalau ada koma, sejajarkan dulu komanya, baru yang lain ikut. Kalau nggak sejajar nggak ketemu. Ya kemarin ya, waktu kita di kelas. Jadi kalau memang kesulitan, pakai kertas, ditulis dulu satu-satu. Ya, kalau utamanya berapa, nilainya berapa, nah baru kamu ke belakang. Nah di situ tadi ada 0,01. Ya, 0,01 ini standarnya alat ukur ya, itu mutlak. Berapa dikalikannya itu pakai 0,01. Kalau kemarin apa namanya itu dialogik kemarin berapa hasilnya? Toleransinya? Sama nggak? 0, berapa? Sama nggak? Ada nyambung semua. 0,01 juga sama. Ada kali 1. Ya kan gitu. Yang baru hasilnya digunakan itulah yang hasilnya sebenarnya kalau dia dialogik itu olehnya olehnya poros baru ketemu. Tapi ini tidak, kita tidak mengukur oleng, ya kita mengukur ketebalan nanti diameter apa seiler ya. Karena seiler itu kan kalau sudah dipakai itu kira-kira berkurang nggak ketebalannya? Nah, ada standarnya berapa? Setelah diukur, oh berkurangnya paling nggak 1 mili, bisa 1,5 mili.
Nah itu kekurangannya, berarti dia mau di oversize atau diganti dasarnya ini, ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi tanpa harus diukur dulu. Kita orang teknik, jadi semuanya harus melalui pengukuran. Jangan asal ganti, sebenarnya masih bagus kamu ganti, karena standarnya tidak tahu. Makanya kalian dikasih untuk belajar alat ukur, ada 5 alat ukur yang harus kamu kuasai. Ya, nanti kamu keluar sana kamu di beler, di bengkel, ya itu semua harus pakai. Tapi begelnya kayak mana dulu? Tapi kita acuannya adalah yang dealer ya. Nah, di main dealernya atau di dealernya di bengkel resmi. Nah, kalau kamu kerja nanti ke bengkel resmi, harus tahu ini. Kalau nggak tahu ya kayak mana? Kemudian kalau kamu kuliah lagi juga sama. Tapi kalau kamu di pasar nggak pakai ini, ya. Makanya kamu harus tahu dulu karena kamu di otomotif, jadi tahu harus tempat-tempatnya, alat ukurnya harus tahu. Kemarin dari Jaka Sorong sudah, Bukti sudah, ya kan? Ya harus ingat dulu semua. Kalau nggak ingat ya, nanti kita uji ujian semesteran kayak mana? Ya. Kemudian Bapak kasih waktu untuk mencatat, ya, daripada pelajaran mikrometer hari ini. Buku sudah ini semua. Buku paketnya tutup aja, nggak cukup. Buku paketnya tutup aja. Buka buku tulismu, pen ada yang nggak perlu pen. Nggak perlu pen. Bapak, nggak bapak. Nggak bawa lagi. Alamak, ada apa yang nggak bawa pen? Kan bapak ini ada berapa? 1 atau 2 nih, itu juga. Kenapa nak? Nah, jangan. Sebentar lagi. Oke, sudah siap semua. Ini nggak perlu dirangkum lagi, sudah aman cara perhitungannya sudah ada. Nanti kalau kalian ingin bertanya Pak, yang mana yang ini nanti Bapak ulas lagi, ya. Untuk jam sekarang ini kita pelajari dulu materinya dengan matang. Besok kita separuh dari materi sebentar aja, hanya merefresh, mengingatkan saja atau pemantiknya. Nah besok langsung kita praktek cara ininya, ya. Jadi sangat beragam. Nah, orang tidak semua bisa pakai alat ini, ya. Belum tentu dia. Karena kalau kita mau mengganti daripada blok silinder, mengukur diameter blok silinder, apakah ini sudah masih bagus atau tidak, itu pakainya ini dulu, ya. Nah itu jadi nanti baru diukurlah diameternya. Kita mengukur untuk sehernya ini dulu, ya, paham ya? Oke, nanti kita kalibrasi seperti apa. Nah, tadi sudah ada video. Nah sekarang kita nyatat dulu untuk berikutnya. Ya ini. Nah ini dari sudah materi, silakan dicatat. Ini sangat ringkas sekali. Berapa dari besaran alat ukur ini, toleransinya ya 0,01, kemudian penggunaan mikrometer tersebut biasanya untuk ukur apa? Ada. Ya, bisa kawat, bisa kabel, bisa seng. Ya, tipisnya seng itu berapa itu bisa di ini. Tapi kalau pakai Jaka Sorong kurang ya. Terpeliti ya. Karena ada skala 0,5. Ya. Nah, sekarang dicatat dulu nak. Ini nggak perlu dirangkum lagi karena ini sudah rangkuman. Ya. Nanti kalau di dalam catatan ini kalian itu ada pertanyaan, ada yang nggak tahu, ya boleh ditanyakan. Ya. Tadi sudah lakukan belum yang tadi? Belakang yang tidur bro. Yang bagus nak? Duduk yang bagus. Ya, supaya nggak ngantuk. Nah itu. Nah nanti setelah materi ini cuma sedikit materinya. Ya karena kita cuma 2 JP, 2 jam pelajaran. Besok yang 2 jamnya lagi sama ya. Berarti besok kamu langsung sini ya. Nah kumpul sini kita seperti halnya seperti tadi. Cuma nanti ada Bapak apakan refleksi dari materi yang hari ini. Oke.
silakan di ini. Di apa? Kalau sudah selesai Pak, selesai gitu ya. Apa mau ice breaking dulu? Bapak ngomong SMK, kalian jawabnya bisa, bisa, bisa 3 kali tangan di atas. Bagaimana? Ya, kalau Bapak bilang SMK, kamu bisa bilang bisa, bisa, bisa. Bisa nggak ya? Bisa. Oke, Bapak coba dulu. SMK. Bisa, bisa, bisa. SMK. Bisa, bisa, bisa. Oke, supaya nggak ngantuk yang di belakang itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalian bisa apa namanya itu paham dengan alat ukur dari beberapa alat ukur sudah kamu pelajari yang nantinya insya Allah berguna untuk kamu bekerja. Ya, amin. Ya, siapa tahu nanti kamu masuk di dealer, perusahaan teknikal, ya. Kalau nggak tahu ya ngapain, nanti kamu susah. Diikuti dulu, jangan semuanya nggak mau tahu. Catatan nggak mau, ini nggak mau, segala macam nggak mau, nah repot. Ya. Ini bukunya berapa ini semuanya? Paket ini berapa biji? 17. Silakan aja nanti ini kamu apa namanya tulis. Nanti kalau memang nggak tahu atau ada pertanyaan boleh. Ya, hafal dulu toleransi karena ini akan dikasih toleransi ya. 0,01. Ya, nanti berapa ininya apa skala itu angka 0,1. Jadi ada 3 nonius skala lain dua nonius dan setengahan ya 0,5 nya ya. Jadi 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 tadi sebesar ini. Kamu bacanya seperti itu. Tapi hasilnya nanti dikatakan 0,01. Nanti ada lagi yang nggak bisa, menjadikan 0,01. Sudah? Oke, lupa kisah ya. Belum. Oke. Maaf. Nah, ini yang duluan. Silakan. Masalah gambar, ya boleh digambar seinimu saja. Ingat fungsinya kita belajar kan harus ada gambar ya. Iya, fungsinya apa? Kan gitu. Ada 4 kemarin kalau kasih. Ya. Jadi mempermudah kamu belajar. Kalau nggak seperti itu ya bingung, nanti kamu nyatet tuh bukunya banyak. Ya, tapi kalau kita sudah punya kunci, enak. Nah, yang penting bagian-bagiannya dulu. Ada poros gesernya yang di tengah, poros tetap yang di ujung. Digambar dulu lah. Nggak usah bagus-bagus, yang penting gambarnya seperti itu. Ya. Bukunya baru semua ya bukunya. Kalau beberapa hari ini nggak masuk, Bapak sampai Desember ya? Ya. Jadi sama ngomong nanti. Udah. Karena bukan apa ada bukan lagi. Cuma 2 Bapak tadi. Kamu? Gantian bulan. Berarti bulannya nggak bawa kan ini. Karena bisa beli ya itu ya. Bisa cuma harus ini ya. Beli bukannya. Jadi jalan nggak bawa. Nah kemudian kan besok kan harus tulis hasilnya ya, baru dibacakan. Nanti ada job sheet-nya, Bapak kasih ke kalian. Nah, KPD-nya ya. Nah, Bapak bagi satu situ sudah ada caranya, sudah ada ininya. Nah, nanti baru praktek baru kita isi, ya. Oke. Kira-kira rumit nggak ini? Enggak ya, gampang ya. Oke. Mudah, insya Allah mudah. Ya, karena baru menemui alat ukur ini wajar. Tapi setelah tahu nanti, oh gampang. Karena kita beda sama
anak SMA nggak ketemu. Kalau kita ya insya Allah ya seperti ini. Ya, kamu akan dipintakan oleh alat ukur supaya nanti kalau kamu kerja insya Allah bisa terima. Nanti di tes alat ukur nggak terima ya sudah. Pernah belajar tapi nggak paham. Oke, silakan lanjut. Oke, tutup korennya. Yang gantikan Bapak selama ini siapa? Materinya apa? Ya itu, masuk di itu, ya salah-salah. Oh, di lab. Oh, di lab. Oh, masih di lab. Ya. Yang penting aktif ya, yang enggak karena bentar lagi kita mau semester. Yang jelas keterangannya gitu. Ini Bapak ambil dari kunci belajar kita yang 4 kemarin ya. Ya dari gambar, cara kerjanya, ya, fungsinya, itu. Makanya bukunya tebalnya seperti itu, dapatnya cuma sedikit. Tapi kalau orang nggak tahu fungsinya belajar, otomatis banyak sekali yang ditulisnya dari A sampai Z bawah tuh berhari-hari. Ya, tapi kalau kita sudah punya kunci belajarnya sama. Oke dulu. Oke. Oh,
Bentar ya. Gitu. Assalamualaikum. Jadi sudah, ini sudah tadi ya. Oke. Tuh, selanjutnya fungsi mikrometer. Hah? Iya, masih banyak 18 halaman. Tapi sedikit-sedikit. Oke. Fungsi ya, kan tadi ada gambar fungsi. Ya. Jadi mengukur lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, bahkan kertas pun bisa diukur. Ya, nah itu. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, jadi lurusnya agak cepat ya, ya. Kita waktu cuma 2 jam lah ya. Ya, cuma 2 jam. Agak cepat dikit, nanti Bapak jelaskan. Fungsinya yaitu penggunaan mikrometer stroke itu sangat luas sekali. Intinya adalah mengukur besaran panjang dengan lebih presisi, lebih teliti lagi, ya. Karena ada standarnya, presisi dari alat itu 0,01 mili, sangat teliti sekali. Kalau belajarnya situ enak ya? Enak apa tertekan? Yang belakang tertekan katanya. Ini belajar luar. Iya. Ya enak seperti ini sebenarnya. Kamu pikiran yang mudah ini duluan ya? Repot. Ada kan yang itu, kena Aceh. Iya, yang benar Aceh Aceh. Itu sama. Ya Aceh yang benar. Ada yang C A B C salah. Kalau A B C itu betul. Ada mirip WC salah. WC itu yang betul. Iya. Dari intonasi, artikulasi. Oke, sudah ya? Sudah. Ya kan cepat dikit. Mungkin dapat baris itu aja kamu bisa lama. Karena nggak pernah nulis, karena nge-WA terus. Terusnya jangannya gini, jadi gini. Kan gitu ya? Ada jempol. Pak. Aduh, game. Aduh. Oh, belum. Apa dia? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Apa? Tidak ya, ada. Cara penggunaan mikrometer stroke. Walaupun dari video tadi Bapak aplikasikan lagi. Silakan. Jamar nggak usah. Nah, jadi dari teoritisnya aja, pastikan penguji dalam keadaan terbuka. Tadi kan ada fungsinya ya. Nggak usah. Agak rumit gambarnya. Ya, sebenarnya gampang. Fungsi ya, ada fungsinya ini ya. Jadi dalam keadaan terlepas dulu, dia ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah,
Setelah itu baru kedua, buka dulu, lakukan pengecekan apakah poros tetap dan poros gesernya bertemu. Nah ini dua poros ini, ya kita putar. Nah itu. Buka rahang dengan menggerakkan ke arah kiri, ini arah kiri, ya sampai pada apapun alat yang kita atau benda yang kita ukur masuk ke dalamnya. Baru kita balikan putar ke kanan, ya. Setelah itu baru bracketnya tik-tik 3 kali. Nah, udah ambil dirinya baru dibaca. Nanti di halaman berikutnya cara membacanya, ya. Tapi sebelum ini tadi ada kalibrasinya, nolnya dinolkan dulu sama garisnya. Pakai alat uji, ya. Nah, uji yang seperti ini. Ini ada lubangnya kan dua ini. Iya, nanti diputar. Terlalu lewat, balik lagi. Ya, harusnya pelan-pelan ya, pas garis sudah. Antara garis nolius sama utamanya. Iya. Baru alat itu bisa dipakai. Ya, pada saat apa ya Pak? Pada saat dia rapat. Tapi kalau gini boleh. Ya, dia harus rapat dulu. Tadi kan gitu. Ya, untuk rapat. Ya, nanti baru dinolkan. Nah, setelah rapat seperti ini, baru bracketnya itu 2, 3 baru dikalibrasi. Kali baru dikunci, ya dikunci, jangan terkunci nanti semua alat ukur nggak dikunci pasti geser. Sudah? Oh. Nah. Kalau tentu ya dan yang itu prosesnya belajar itu. Kita selesai nanti di jam berapa? Jam 2 jam tadi. Karena tadi jam 20.30. Tadi kita mulai jam 8. Apa itu? Tolong jangan bikin ini kan lagi direkam. Jangan digeser lagi. Sopan santun di dijaga. Cuma 2 jam, jadi bisa 90 menit. Kita tadi dari jam 8 ya. Ya kurang lebih jam 10 kita. Amin. Sekarang jam berapa? Nah, masih ada waktu. Ini siapa lagi yang bilang musik? Kalau sudah disebut kali ya jangan diulang lagi. Suaranya masuk ke sana. Ini kalian bawa ke sini supaya nggak ada suara-suara orang dari luar. Ya, oke sudah ya. Lanjut dulu. Tahan. Tulis semua berapa ini aja pada. Oke. Coba. Kerja.
Skala mikrometer stroke, skala utama dulu. Tuh, ya, skala utama. Ya. Kalau usah digambar boleh. Ya. Ya, terus dua tiga. Nggak usah bagus-bagus. Gambarnya, yang penting ngerti. Yang utama mana, skala satuannya mana, skala setengahannya mana. Yang skala minusnya mana. Tapi tadi bagiannya yang ada rakernya itu nggak perlu, ya caranya tadi. Tapi ini perhitungannya, menghitung daripada mikrometer. Udah. Aduh. Bukan, 1, 2, 3, 4. Bang. Buyur banget, mudah. Bukan saya mau iya. Nanti langsung dipakai makanya. Ya, pakai kalau dijatuh aman ya, benar itu aman ya. Yang mana ya mas? Kalau belajar semua materi kayak gini ya enak. Tapi tidak semua ruangan kita ada listrik. Kemudian proyektornya juga kita cuma 3. Kelas banyak mungkin pasti ada yang nggak bagian. Ya. Nah, kayak skala bawah itu bacanya dari tengah ya 0,5, 1 ke atas, 1,5 ke bawah, 2 ke atas, yang bawah 2,5 dan seterusnya. Ya. Ya. Sudah? Itu ya. Kemudian yang skala ini Oke, dari skala utama itu bertambah 0,5 yang di bawah sini ya. Ini 0,5 jadi 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Jadi bisa bacanya ya. Kedua, sehingga satu skala putar sekali putar itu 0,5 dibagi 50. Artinya hasilnya itu standarnya 0,0 berapa kan nih Pak? Nah ini cara membaca mikrometer. Ini udah. Ini dulu. Udah Pak. Yang belakang itu pasukan preman, memenuhi sekolah aja.
Yung buko, ano yung buko? Ha? Bukaong mabuhay itong. Kami, api, anong cerita juga kok? Magaling mo. Nagiti, magaling mo. Maksudnya kita berkarya. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Waktunya agak pendek ya, karena lebih. Kalau langsung 4 jam, nanti kamu urusnya itu. Kita baru 2 jam hari ini, besok 2 jam, itu kurang prakteknya. Oke, sudah ya. Ya, makanya ya, buat belakang tuh cepat betul di belakang. Ya, Bapak panggil lagi. SMK. Bisa, bisa, bisa. SMK. Bisa, bisa, bisa. Oke, lanjut ya. Makanya dia skala utama, ya. Kemudian yang kedua lihat angkanya, skala putarnya segaris dengan garis melintang ya. Tuh, garis yang mutar tadi sama garis yang melintang skala utama itu harus berbeda. Ya, kemudian dikalikan angka itu dengan 0,01 standarisasinya. Kemudian nomor 3, tambahkan angka yang sobat dapat angka 1 dengan angka 2. Jadi nggak perlu ditulis ini, langsung aja ya. Oke, nggak perlu cara yang tadi. Oke, lanjut. Nah ini, baru ini cara membacanya. Nah ini perlu dicatat. Ya, ya di gambar. Di gambar. Nah yang mana? Jadi garis kumpulan, ingat di 20 itu kan garis ini utamanya 1, 3, 4, 5 ya. Nah 5 itu ada keterangannya. Skala utamanya 5,5. Kenapa 5,5? Ini sudah lebih. Di bawahnya ini lihat ya. Tuh, kan kalau setengahnya di bawah, di atasnya 5, di bawahnya berarti ada setengahnya, berarti 5,5. Kan hasilnya 0,5 ditambah sama 5, berarti 5,5 hasilnya. Nah itu. Nah kemudian skala putarnya itu di 25, ya 25, terus lebih 1 strip. Berarti 20. Nah, ya. Nah, sekarang dikalikan toleransinya 26 dikalikan 0,01 sama dengan 0,26. Itu. Apa ini sudah melakukan keterangan gini? Aneh ya, begitu. Orang jelaskan dulu nanti kamu nggak tahu dari mana hasilnya, Pak. Ya. Kemudian panjang benda atau tebal benda itu 5,76. Dari mana ini? 5 diturunkan 5 tambah 2 7 sama 6. Jadi 5,76. Ya, nggak bisa hitung lagi. Cuma nambah gitu aja kamu nggak hitung. Berarti ngali. Kemarin aja kamu sampai ya. Yang jelas komanya itu, koma yang ini sama itu sejajarkan dulu baru bisa dihitung. Tapi kalau komanya di sini bingung, ya apapun bahasa bingung. Pak, oke, jelas kalau utamanya 5,5 itu 1 2 3 4 5, kemudian baru skala putarnya, ya. Nah itu baru lihat, berarti dia dari sini yang dibaca itu.
25 tambahnya 1 sampai 30 kan ada setnya ya. Ya, jadi 25, 26, 27, 28, 30. Tapi yang lengket dengan garis skala utama ini adalah 26. Kalikan 0,1. Ya, berarti hasilnya 0,26. Baru dijumlah dengan skala utama baru 5. Coba. Nah, ini sudah ada ya. Kita lihat itu hasil pembacanya ini dibesarkan. Ingat skala utamanya ini garisnya ini 15, 16, 17. Mendekati garis ya, berarti 0,17 ya. Nah yang utamanya ini 13 hitung ini 11, 10, 11, 12, 13. Nah dia ada tengahnya di bawahnya ya. Sudah lewat ya. Berarti 13,5 ditambah apa skala nominusnya tadi 15, 16, 17. 0,17 baru dijumlahkan 2 itu jadi 13,60. Jadi kebarannya 13,60. Jadi yang dibaca pertama utama setengah ya tambah itu baru ya di apa hasilnya ya ditambah dulu yang utama ya kemudian ditambah minus baru mudah sekali membacanya ya. Cuma prakteknya nanti setelah itu kita harus kalibrasi sekali ya, nggak berulang-ulang kalibrasi itu sekali saja cukup. Baru benda apa yang kita tahu kita jepit, kita putar, kita paskan dengan rekatnya yang bakal tik selesai 3 kali cabut bendanya baru ya. Ingat mana? Nah, aduh, bahasa dulu. Oke, selanjutnya. Nah ini ada skala utama kita lakukan aja ya. Ambil lagi dengan atas. Ada skala utama, skala minus. Ya, minusnya dikalikan 0,1 sama. Cara kalibrasi. Nah ini tadi. Yang lewat kalibrasi atau nanti kan bingung. Nanti kalau puternya ternyata nolnya nggak pas. Kalau nggak pas nanti beda ya, sesuai dengan istilah ukur. Kok besar sekali? Wajar karena ngasih kalibrasi. Kalibrasi yang kecil ini kita tutup dulu. Perhatikan dulu. Ini kita tutup dulu, ya. Nah, tadi kan apa namanya videonya seperti itu. Setelah tutup, ini sudah rapat, ya. Nah, sudah rapat. Rekernya yang putar 3 kali. 1, 2, 3 sudah. Nah, kita lihat ini nolnya sama skala utamanya sejajar nggak? Nggak ada di sini. Tapi kan ada garisnya ya. Nah itu. Nah kalau nggak sejajar baru kita pakai kuncinya. Ini ada lubang di bawah sini. Ini ada lubang. Nah ini kita kontrolkan ini. Ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah setelah nyangkut dia harus dipaskan dulu. Naik atau turun tergantung dari nolnya. Setelah nolnya sama dengan 0 skala nonius sudah utama, itu alat sudah bisa dipakai baru dibuka lagi. Kunci dibuka, ya, baru dibuka, baru kita untuk mengukur. Contohnya, misalnya bapak kotak ini aja ya, yang gampangnya. Nah itu seperti itu. Jadi pertama bersihkan dulu filnya, porosnya, nih. Itu yang depan sini ya, mungkin ada yang nempel atau apa ya, mempengaruhi pengukuran. Ingat, teliti. Karena nggak teliti, sehermu itu tadinya bagus, jadi jelek. Karena dukurnya nggak pas. Ya, jadi kita itu pintar ya, pintar dengan alat ukur supaya kita nggak rugi. Dan konsumen kita juga nggak rugi. Ini harus ganti Pak. Dasarnya ganti apa?
ya, karena share itu bergesek termakan oleh blok silinder. Dia nanti mau oversize atau apa, kita nggak tahu. Dengan ini nanti akan menjadi tahu, ya. Jadi nggak sergati. Nah, setelah alat ini masuk, nah seperti ini terlalu besar alatnya. Oke, nggak usah nanti Bapak ini kan. Ini ilustrasi dulu ya, bisa prakteknya. Nah seperti ini baru setelah dia nempel baru ya raketnya baru kita putar. Ya berapa kali? 3 kali baru kita baca. Kalau kamu lupa, tulis di kertas dulu berapa skala nominalnya, kemudian minusnya. Lihat posisi yang di bawah tadi itu, ya, yang setengahnya. Kan tadi, ya, yang 0,5-nya ya. Nah itu ditambah, cuma nambah aja, nggak ada yang ngalih bagi kurang nggak ada. Cuma nambah, masa kamu nggak tahu nambah? Dan kelemahan kan di situ, numerasinya ya. Itu namanya numerasi. Jangan disalahkan COVID, ini salah COVID enggak, kan COVID yang masalahnya. Kamu yang belajar. Orang COVID ya belajar di rumah, belajar tetap pakai Zoom atau pakai Google Classroom. Kamunya yang kamu belajar. Nah di situ. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi, apa? Kita ngejar waktu. Oke, nah ini tadi bagian tadi yang bersama ya. Ada slip, ada thimble, ada tracker, ada anvil, ada cylinder. Nah di sini kamu perhatikan, nah, ini cara kalibrasi tadi. Jadi posisi ini rapat ya, anvilnya ini rapat, dia bersentuhan. Nanti ini diputar 3 kali sampai tik ya. Nah itu sudah selesai. Nah ini harus nolnya ya, nol nius dengan skala utama ini harus sentuhan nolnya. Kalau ini Pak di bawah garisnya, ya ini tadi ada lubang tadi diputar, geser, ya ada lubang ini. Semua alat ukur ada lubang, yang besar pun sama ada juga, ya di bawah sini pasti ada. Nih ada. Nanti itunya dimasukkan baru diputar ke kiri atau ke kanan. Yang penting ininya sudah ini. Tapi kalau yang besar ini dia pakai alat lagi ya untuk bisa apa namanya itu untuk kalibrasinya ya. Nah kalau kita mau mengukur share itu kan lebar ya. Nah pakai yang besar. Tapi yang kecil pakai yang kecil aja. Jadi ada yang besar lagi Pak? Ada. Ya, tapi prinsip bacanya sama ya, jadi nggak usah protes. Yang penting kuncinya adalah cara membacanya. Kedua kita lihat ya yang mau diukur itu apa. Kalau ukurnya kecil bendanya ya ambil yang kecil saja. Kalau yang gede ya cari yang gede. Kita share-nya motor ya agak kecil ya. Nah itu. Jadi setelah kita kalibrasi ya barulah bisa kita pakai. Nah jadi untuk mengenolkan ini, jadi di bawah ini ada lubang tadi, masukkan kuncinya, ya ini kuncinya warnanya macam-macam, ya baru kita geser. Udah nol, bagus, sudah. Itu kalibrasi, ya. Kalau kalibrasinya dial kemarin, dinolkan juga ya, sama kita putar, kita nolkan dulu, sama. Tapi kalau tidak dikalibrasi, semua alat pun tidak bisa dipakai. Multi saja dikalibrasi dulu ya, kemarin diomkan dulu kan? Iya, kalau langsung pakai nanti yang kita tes jadi rusak, ya, karena nggak tahu kita. Nah, itu. Jadi teknik itu lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu. Jadi nggak sembarangan, ya. Kalau kamu nggak kepikir mau masuk otomotif segala macam, lebih baik kamu keluar, nggak tahan pola pikirmu itu. Makanya kata bapak saya beberapa waktu yang lalu, orang teknik itu orang kaya, pasti. Kenapa? Ya nggak ada bandrolnya. Kalau kita kerja itu dasarnya dari mana? Pengalaman, dari bidangnya kita.
kita berdua banyak. Kemarin Bapak ketemu yang siswa yang tahun 2018 namanya Darwanto. Sekarang udah punya rumah, cepat sekali. Ya, temennya yang satu itu masih nyupir aja ngikut orang. Dia sudah punya rumah karena dia punya bengkel di Malang. Ya, ada bengkel di Malang itu. Ya, itu punya. Nah, jadi dia berhasil dari situ. Udah ketahuan sekali. Pasti yang akan cepat berhasilnya adalah si Darwanto. Kenapa? Dia buat bengkel. Ya, dia teknisi. Dia pahami semua. Makanya anak dari Malang itu berlomba-lomba anak sekolah. Beda sama anak Bali Utara. Begadang lautan ini. Bido, begadang. Tapi di sana, contohnya anak SMK ngambur, kumpulan bimbing. Itu anaknya memang rata-rata ya lumayan. Ya, dari praktek yang lumayan karena mereka tujuan utamanya ya sekolah, pengennya mau kerja kan gitu. Kalau nggak mau ini kadang-kadang pemikirannya susah, nambah ngali bagi juga susah. Oke ya. Di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Kalau mau lanjut dulu. Jadi ini untuk kalibrasinya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya membaca. Ya, skala nonius yang sebelah kanan berada di garis horizontal skala utama. Nah ini garisnya, ini garisnya. Kemudian skala utama yang besar yang tepat berada di sebelah kiri skala nonius yang ini. Ya, nah ini coba kita latihan baca ini berapa ini? 11. Ini tambah 0,5 berarti 11 ke 11,5 ya. Ya, itu ditambah berapa? 10, 11, 12, 13. Jadi 11,5 ditambah 13 jadi berapa? Ya, 11,60. Nah, yang belakang nggak nyambung. Ini saja udah tahu. Kenapa dari tadi? Contohnya udah berapa kali tadi? Ya, dari video sudah, ini sudah. Itu nggak nyambung. Maunya lewat Pak, skip. Apa yang mas skip? Nah ini jadi sudah bisa kamu paham dari teori sekelumit teori saja kamu sudah paham. Berapa ini? Ini berarti di 11,5 ditambah dengan 0,13. Wih, yang belakang paham nggak? Paham apa? Aduh, Pak, canggih jauh gitu. Oke, lanjut ya. Oke, ada perhitungannya sini. Nah, nih skala utamanya tadi 11,5 betul ya? Iya. Noniusnya 13. Nah, berarti skala terkecilnya itu tadi kalibrasi apa namanya? Dari ininya alat 0,01. Jadi skala utama ditambah skala nonius dikali skala terkecil. Yang ini diselesaikan dulu, baru ditambah dengan skala utama. Jadi contohnya 11,5 tadi ya, yang ini, tuh 11,5 yang ini, 11, 10, 11,5 ya, nah itu, nah ini sini, nah 13 kalikan 0,01 yang ininya, nih, 10, 11, 12, 13 ya, dikalikan 0,01 toleransinya ya, jangan lupa. Nah hasilnya seperti itu. Nah hasilnya seperti ini, 11,5 mili ditambah 0,13 mili sampai dengan 11,63 mili. Ingat satuan, jangan lupa. Kemarin kamu nulis nggak ada satuannya ya. Nah ini ada, di sini ada, di sini ada sampai akhirnya. Jadi orang teknik itu satuan ya, kilogram, senti, mili, kilometer, gram. Harus ada. Tukang kue aja bikin kue pasti dia pakai, ya nggak? Ya. Masukkan gulanya, berapa gram, berapa kilo, berapa ton gula masuk di kue. Kan ada pasti sebenarnya.
ya paling setengah kilo, 0,5 kilogram. Telurnya 2 butir, ya kan? Tinggal telur bisa dihitung. Tapi kalau apa namanya bulat, jadi satuan ini kan penting ya, kilogram, sentimeter, jarak, kemudian massa dan sebagainya. Jadi paham. Oke, lanjut. Nih, yang kedua. Nah di sini, coba baca dulu gitu. Yang mana jawabannya? Ayo. Untuk ini, untuk apa? Untuk apa namanya itu evaluasi awal. Coba. Yang tahu tulis tangan. Terus dulu. Yang lain dulu bapak. Yang belakang itu nggak ada yang tulis tangan. Yang belakang mana? Coba ayo. Kamu harus tahu jabarkan ya. Perhitungan itu kan jangan asal A, B, kowok. Tapi jabarnya. Nah, dari mana ceritanya? Ininya berapa? Berapa? Bisa 5 dari mana? Ini 2, bukan 5. Bisa nggak tangkap? Ayo, ulang lagi. Berapa ini? 2, terus? 5. Betul. Nah kalau yang nulisnya berapa? 27. Berarti hasilnya? Nah, toleransinya berapa nih? Toleransi anak berapa? 0,01. Ada 0,5. Tadi kan banyak itu. Baru berapa menit? Nggak nyambung bro. Ini susah. Ya, jadi hasilnya adalah 2,7. Jadi jarak ceritanya ini 2. Ya, ini ada setengahnya, berarti 2,05 ditambah dengan 27. Jadi 2,5 ditambah 27. Paham nggak? Ya, jadi ditambah 2,5 ditambah 27, 0,27 hasilnya 2,77, tapi minusnya kali ininya itu di 0,01 bukan 0,05 ya. Oke, terima kasih itu tadi untuk apa namanya pelajaran awal. Besok kita sudah materi praktek. Hasilnya kamu catat besok bapak bagikan LPD-nya ya. LPD itu untuk apa namanya lembar kerjanya ya. Nah, nanti bapak bagikan. Ini berapa semuanya? Pas 40 nggak ya? Pasti besok yang masuk. Ya, tolong masuk besok ya. Ya Pak. Ya. Nanti itu akan bapak nilai. KKPD-nya bapak nilai. Di situ sudah ada caranya. Yang ukur apa, ini apa. Ya, nanti bapak kasih soal lagi. Ya, atau kamu sendiri yang ukur, bapak ambilkan sudahnya, kamu ukur, kamu catat. Itulah RKPD-nya. Ya, mungkin kurang lebih. Tadi kita mulai dari jam berapa? Jam 8. Sekarang di jam 10 ya. Kurang lebihnya ya. Oke, seperti biasa kalau di akhir kita siap gerak lagi, lagi kan berdoa. Ya. Nah, jadi Bapak mengulas sedikit materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, mulai dari kalibrasi, pengukurannya sudah, contoh soal juga, dari beberapa alat ukur sudah Bapak sampaikan. Misalnya nanti kalau semester kamu bisa mengerjakan, nanti di semester genap masih ada 5 lagi elemen belajar kita. Salah satunya yaitu menggambar. Beda menggambarnya Pak Joko kemarin. Wah, gambar kan. Kita orang teknik, gambarnya harus detail. Dari garisnya, ukurannya, pakai milimeter juga, misternya 2, pakai jangka, semuanya. Ya,
Agar apa? Agar gambar itu bisa kita jual ke perusahaan yang membutuhkan, sepertinya orang yang cor itu harus butuh gambar. Berapa dia bikin pellet, ya pellet itu berapa ukurannya, diameternya berapa, tebal kayaknya berapa, gambarnya kayak mana. Itu kan gambar yang bikin. Nah barulah dibuat, dicetak, ya dari bahannya apa? Alloy, ya campuran besi dengan aluminium, itu namanya alloy, supaya dia buat ringan. Tapi kalau ada karetnya baja, ya nggak lari motornya ke baja, berat atau besi. Tapi kalau dicampur dengan aluminium, nah, nanti dinamanya alloy, ya lebih ringan. Makanya motor itu lembut, kuat, masih lubang aman. Itu tadi, ya. Tapi digambar dulu, dihitung dengan teliti. Nah perhitungannya banyak kan, menggunakan jangka sorong bisa, ya diameternya pakai jangka sorong juga bisa, ketebalan juga sama, ya. Nah kemudian kalau untuk mikro di pelan dulu, kabar masih ada waktu sedikit, ya. Kalau mikro kita ini kalau misalnya kalau motor itu sudah mengeluarkan asap, ngebul, ya berarti CR-nya ini sudah bermasalah antara dengan ya silindernya dengan CR-nya itu bermasalah, artinya masih ada celah. Setelah diganti ring masih juga dia ngebul, nah itu perlu diwaspadai. Berarti copot baru diukur dengan mikrometer, ya. Nah kemudian apa namanya itu silindernya diukur juga, di atas, di tengah, di bawah. Pasti beda lubang itu, lebarnya pasti beda. Ya, nanti kata apa namanya lebarnya itu berapa dan standarnya dikurangi, ya, barulah bisa remer. Apa remer? Apa maksudnya remer? Ya kamu kan sering ngomongnya modif. Apa yang dimodif? Makanya bahasa itu kamu harus paham. Remer itu apa namanya itu menambah dulu daging, ya baru dicetak ulang, itu namanya remer. Di remer itu dibubut dalamnya ya supaya standar lagi. Tapi kalau sudah banyak dia selahnya ya ganti bloknya ulang, ganti blok baru, CR-nya baru lagi. Tapi kalau dia di oversize, dilebarkan, over itu kan lebih size ukuran ada upaya ukuran, ya nggak tahu dia oversize juga. Ya jadi ukurannya dibesarkan, dilebarkan, diremer lagi. Kemudian silindernya mengikuti lubang yang baru. Makanya kalau ada yang balapan motornya jelek, yang naik juga jelek, tapi kok bisa ngebut. Ini motornya bagus, orang dan pasti berpikiran pasti bagus yang itu, ya kan? Tetapi kenapa kok yang jelek jadi menang? Apa yang masalahnya? Ya sudah diremer, ya sudah dimodifikasi, cc-nya sudah naik, ya. Nah itu. Jadi semua itu diukur dulu berapa dia mau pakai CR-nya, bloknya berapa, barulah ketahuan. Ya, ketika dia racing balap, dia menang. Karena itu 110 punya orang sudah 125 cc, menang mana kira-kira? Iya, 125 lah cc. Karena dia sudah di oversize tadi. Ya. Nah, cara untuk mengukur oversize itu menentukan CR-nya, bloknya, ya pakai mikro ini. Ya, jadi nggak semua orang nggak asal ganti ini cocok nggak ya ganti ini, nggak ada yang seperti itu. Nah orang itu teliti, hitung dulu berapa, ininya berapa, nanti berapa cc yang akan dikeluarkan, ya cc kemarin apa sentimeter ya volumetris dari ruang bakar, ya berapa lebar jari-jari, kemudian tinggi berapa, panjangnya berapa, itu baru jadi sentimeter kubik atau sentimeter pangkat berapa? Berapa sentimeter yang kubik? Kalau 2 itu persegi, panjang dan lebar itu pangkat 2,
Ini sama sana, tapi dia panjang, tinggi, terus lebar. Berarti Pak Kati? Ya Allah, nah, mudah, nah. Gak usah takut dengan matematika. Apa yang kamu takuti? Itu yang umum, nah. Yang umum yang di masyarakat itu yang dipakai ya sentimeter persegi, sentimeter kubik. Orang jual kayu, sentimeternya kubik. Karena ukuran kayu itu balok, ya panjang berapa, tinggi berapa, panjang misalnya berapa, pangkat 3 kan? Makanya orang kalau tanya kayu berapa kubik, nggak ada berapa sentimeter persegi. Kayak mana? Kalau dia kertas, kaca, iya. Atau meja ini bisa persegi dia panjang berapa, lebar berapa, sudah sama dengan tanah. 10 kali 30 berapa jadi luasnya? 10 kali 30 berapa luasnya? Bro. 10 kali 30. 3. Kenapa perkalian 3? Masa nggak nyambung nanti? Kamu lemah kamu di numerasi kalau bawa perhatikan ini. Ya, perhitungannya. Kalau narasi kamu bagus, kalau suruh hitung, udah, lupa. Mundur kamu pelan-pelan. Apalagi menjadi bos kayu. Ukur indikasi kayu lagi berdiri aja diukur berapa? Nggak tahu. Ya. Makanya kita orang otomotif itu harus pintar. Ya, bisa dan sebagainya. Oke, YW lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Tegak badannya, jangan kayak gitu. Nah, kau. Kamu di ruangan mana pun kayak gitu. Oke, mungkin itu saja. Besok pagi Bapak harapkan bisa di sini ya, jam 7.30. Kita briefing sebentar, baru masuk ruangan. Kemudian tata tertibnya seperti tadi, salam, kemudian itu ini doa. Kemudian kalau nyanyi nggak lagi. Sebenarnya ada ya, karena aturan baru kita harus menyanyikan pada menteri. Sebenarnya dari peraturan dari provinsi Lampung, ya. Tapi kita besok kita nyanyikan lagi dikit aja sekalian itu, baru kita praktek. Tapi sebelum praktek Bapak tampilkan lagi caranya. Nanti lupa, baru semalam aja lupa. Cara hitungnya ya. Oke, mungkin itu saja dulu dari pertemuan kita hari ini. Harapkan besok tolong masuk semua pulpen, jangan ada yang tinggal lagi. Ya Pak. Tolong yang dari pinjam tadi. Pulpennya dibalikan lagi. Nah, ya, itu warna ya. Udah. Pulang dari mana? Kamu kembali ke kelas sana. Sini, ya. Bapak cuma pakai 2 jam aja. Bapak nanti lanjut lagi. Oke, mungkin itu dari Bapak siapkan ketua kelas berdoa ya, nanti salaman sama Bapak. Oke, silakan ketua kelas mana? Belum itu dulu. Buku dari pakai. Yang ambil dari mana? Bapak ini. Bukunya itu ulang dulu. Ya. Sudah kamu lupa? Bukunya, sudah nggak? Udah semua bukunya. Masih ada. Kamu yang di belakang itu enggak kooperatif sih. Kalau kawannya bingung udah sekaliin. Sudah siapkan, terus baca apa namanya doa ya. Pulangan nanti salaman dulu Bapak. Oke, silakan. Siap, gerak. Ulangi, belakang berucap. Ulangi lagi. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum.
SMK. Bisa, bisa, bisa. SMK. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Itu kelas lagi. Dah, ya. Jangan kabur. Langsung ke kelas ayo. Bikin lupa karena paluan mana? Lagi ya. Bisa, bisa. Banyak, Pak. Ayat merdeka, merdeka. Oke.